Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ma ba'du. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, khususnya kelas 7 semester ganjil. Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Video pembelajaran kali ini merupakan bagian kedua dari 4 subtema dalam tema besar kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perubahan. Subtema kita kali ini adalah tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tujuan pembelajaran kita dengan mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian hijrah, menyebutkan macam-macam hijrah, serta menjelaskan sebab-sebab Nabi melakukan hijrah ke Madinah, bisa menjelaskan tentang reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad SAW, serta menceritakan proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam video kedua tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah ini, kita akan membahas beberapa bagian. Yang pertama tentang pengertian hijrah dan macam-macam hijrah. Kemudian pada bagian kedua kita akan membicarakan tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Pada bagian ketiga kita akan membicarakan tentang reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan pada bagian terakhir nanti kita akan membahas tentang proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Mari kita mulai untuk membahas satu persatu tema pelajaran kita kali ini. Yang pertama, pengertian hijrah. Hijrah menurut bahasa berarti meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Seseorang dikatakan hijrah jika telah memenuhi 2 syarat, yaitu pertama ada sesuatu yang ditinggalkan, dan kedua ada sesuatu yang dituju. Dalam konteks sejarah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat beliau dari Mekah ke kota Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah dan dakwah Islamiyah. Hijrah merupakan upaya manusia untuk keluar dari kondisi yang tidak baik atau kurang baik menuju pada kondisi yang lebih baik atau kondisi ideal, baik secara spiritual maupun material. Dalam konteks hijrah Nabi ke Madinah, maka ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan tempat untuk melaksanakan dakwah yang lebih baik. Secara garis besar, hijrah terdiri dari 2 macam, yakni yang pertama hijrah makaniyah, yaitu meninggalkan suatu tempat menuju ke tempat yang lain. Yang kedua adalah hijrah maknawiyah, yang pengertiannya sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau, orang muslim adalah seseorang yang menghindari menyakiti muslim lainnya dengan lidah dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama masa kenabian, peristiwa hijrah makaniyah telah terjadi sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama adalah hijrah ke Habasyah atau Abyssinia atau Ethiopia dalam rangka mencari tempat yang lebih aman karena di Mekah tidak mendapatkan dukungan dari penduduk Mekah. Yang kedua adalah hijrah ke Taif yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kaum musyrikin Mekah semakin meningkatkan intimidasinya terhadap beliau, terutama setelah Abu Thalib, paman beliau yang sekaligus penjamin beliau, telah meninggal dunia. Namun ternyata di Taif justru Nabi diusir oleh para penduduk Taif. Dan yang ketiga adalah hijrah ke Madinah atau Yathrib yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Adapun hijrah maknawiyah terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama hijrah i'tiqadiyah, yaitu hijrah secara keyakinan. Yang kedua hijrah fikriyah atau hijrah secara pemikiran. Yang ketiga hijrah syu'uriyah atau cita rasa atau kesenangan atau hobi. Dan yang terakhir adalah hijrah sulukiyah atau hijrah secara tingkah laku atau kepribadian.
Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah mendapat penolakan yang keras dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Kemudian yang kedua, adanya bai'ah atau perjanjian Aqabah dan permintaan penduduk Madinah agar Nabi berkenan untuk hijrah ke Madinah. Kemudian yang ketiga, hijrah ini memang atas perintah Allah untuk segera berhijrah, terutama setelah turunnya surah An-Nisa ayat 97. Kemudian sebab yang keempat, Nabi Muhammad SAW ini memiliki kedekatan secara emosional dengan kota Yathrib karena kakek beliau itu beristrikan orang Yathrib. Bahkan ayah beliau sendiri itu dikuburkan di Yathrib atau Madinah. Kemudian alasan lain kenapa Nabi hijrah ke Madinah adalah bahwa Yathrib atau Madinah ini adalah tempat yang relatif paling dekat dengan kota Mekah. Di samping dekat, Yathrib juga memiliki nilai strategis untuk pengembangan dakwah Islam. Sehingga dengan alasan-alasan ini tepat kiranya jika Nabi memilih kota Madinah sebagai tempat untuk berhijrah melanjutkan dakwah Islam. Lalu seperti apa reaksi kaum kafir Quraisy Mekah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Ketika kafir Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Yathrib, yakni perjanjian bai'ah Aqabah, baik yang pertama maupun yang kedua, maka orang-orang kafir Quraisy semakin keras menyiksa umat Islam. Hal ini membuat Nabi Muhammad SAW segera memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Yathrib. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua umat Islam yang berjumlah kurang lebih 150 orang telah meninggalkan kota Mekah menuju Yathrib. Hanya tinggal lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq yang tetap tinggal di Mekah untuk menemani Nabi. Selain itu, orang-orang Quraisy ini merasa bahwa dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ke Madinah, ini akan membuat umat Islam semakin bertambah banyak dan berkembang di tempat hijrahnya, dan ini akan bagi mereka akan menjadi ancaman serius bagi mereka, terutama dalam perdagangan mereka. Oleh karena itu, mereka memikirkan alternatif apa yang akan mereka lakukan untuk menentukan sikap terhadap Nabi Muhammad SAW yang masih berdiam di Mekah dengan memilih salah satu dari 3 cara. Apakah yang pertama membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya, atau alternatif kedua adalah memenjarakannya, dan alternatif terakhir adalah membunuh beliau. Pada awalnya mereka memutuskan untuk membiarkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, tapi keputusan ini kemudian tidak jadi dilaksanakan karena dianggap tidak akan dapat memecahkan masalah. Karena kepergian Nabi Muhammad SAW dari Mekah boleh jadi akan menyiapkan kubu Yathrib atau Madinah untuk memerangi mereka. Jika mereka memilih alternatif kedua, yaitu memenjarakannya, tentu akan memicu umat Islam untuk membebaskannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh Rasulullah SAW. Mereka memilih para algojo yang berasal dari seluruh suku. Tujuannya adalah bahwa keluarga Nabi dari Bani Hashim tentu tidak akan bisa menuntut balas atas kematian Rasulullah SAW jika mereka berhasil membunuhnya, karena yang melakukan pembunuhan adalah seluruh suku. Sehingga apabila Bani Hashim akan menuntut balas, tentu akan dihadapi bersama-sama oleh suku-suku yang mengikut sertakan algojonya dalam upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Sampai pada satu malam, para algojo menyerang rumah Rasulullah SAW dan hendak membunuh beliau. Pada saat itulah malaikat pembawa wahyu turun
mengabarkan rencana kafir Quraisy kepada Rasulullah sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.